Halo semua, jadi pada kesempatan kali ini aku mau jelasin tentang persamaan kuadrat ya. Persamaan kuadrat dan fungsi kuadrat. Nah, sebenarnya apa itu persamaan dan apa itu fungsi? Kalau persamaan itu contohnya misalnya 3 sama dengan 3. Nah, ini berarti sama, yaitu adalah suatu kesamaan antara bagian yang di sebelah sini dan di sebelah kanannya. Atau 3 sama dengan 6 dikurang 3. Nah, ini sama aja, karena walaupun beda cara penulisannya, itu tetap sama. Atau 3 sama dengan 3 dikali 9 per 9, sama aja ya, tetap 3 juga. Jadi intinya sama, itu persamaan. Kalau seandainya 3x dikurang 2 sama dengan 0, tetap ini juga bisa disebut persamaan. Dengan catatan x-nya harus 2/3 ya, x-nya harus 2/3. Nah, itu persamaan. Nah, fungsi itu menyatakan suatu hubungan. Jadi contoh ya, misalnya y sama dengan 3x ditambah 1. Nah, kalau seandainya aku umpamakan x-nya itu sama dengan 1, maka y-nya akan sama dengan 4 gitu. Kalau x-nya sama dengan 2, maka y-nya sama dengan 7. Jadi ada hubungan. Nah, ini fungsi, sedangkan persamaan seperti ini. Nah, apakah fungsi ini itu persamaan? Iya, karena dia menyatakan bahwa antara bagian yang di sini dengan bagian di sini itu harus sama. Ini. Kalau seandainya tidak sama, biasanya cara penulisannya seperti ini. 3 itu tidak sama dengan 0. Atau 2 tidak sama dengan 3 dikali 6. Tidak sama. Atau y tidak sama dengan 2x ditambah 2 gitu. Jadi kurang lebih seperti itu ya. Nah, masuk ke fungsi kuadrat. Sebenarnya persamaan dasar dulu ya. Persamaan kuadrat itu dasarnya adalah ax kuadrat ditambah bx ditambah c sama dengan 0. Sedangkan fungsi kuadrat yaitu ax kuadrat ditambah bx ditambah c. A, B, C itu adalah nanti bisa diubah dengan banyak hal gitu. Seperti angka misalnya. Atau sin, cos, terserah apapun itu. Yang penting dia bisa diubah. Dan X ini nanti adalah variabelnya. Nah, pada kondisi seperti ini, sebenarnya apa sih Y sama dengan AX, BX plus C itu apa sebenarnya? Ya, kita misalkan contoh ya. Y sama dengan X kuadrat ditambah 5X ditambah 6. Nah, kalau kita masukin angka X-nya sama dengan 1, kalau kita anggap X-nya sama dengan 1, pertanyaannya berapa Y-nya? Kayak gitu. Oh, oke, kita bisa masukin. Berarti kan 1 kuadrat ditambah 5 kali 1 ditambah 6, itu hasilnya adalah 12 ya. Kalau X-nya sama dengan 2, maka 2 kuadrat ditambah 5 kali 2 ditambah 6, berarti 4 ditambah 10 ditambah 6, 20. Kalau X-nya sama dengan 0, maka Y-nya sama dengan 6. Kalau X-nya sama dengan minus 2, maka Y-nya adalah minus 2 kuadrat ditambah 5 dikali minus 2 ditambah 6.
Berarti 4 ditambah minus 10 ditambah 6. Maka hasilnya 0. Dan bisa dilanjutkan lagi. Jadi kita nanti akan ketemu kalau X-nya sama dengan 1, Y-nya sama dengan 12. Kalau X-nya sama dengan 2, Y-nya sama dengan 20. Kalau X-nya sama dengan 0, Y-nya sama dengan 6. Kalau X-nya sama dengan minus 2, maka Y-nya sama dengan 0. Kita akan dapat titik-titiknya. Nah, dihapus dulu ya. Nah, kalau kita udah dapat titik-titiknya, kalau kita gambar di grafik, ya, ini sumbu X, ini sumbu Y. Nah, titik 1,12 itu mungkinlah kita anggap seperti ini ya. Ini 1, 12-nya kurang lebih di sini, misalkan. Ini titik yang pertama. Kemudian titik 2,20 ya, kurang lebih seperti ini. Berarti titiknya kurang lebih di sini. Kemudian untuk X sama dengan 0, itu di 6. X-nya sama dengan 0, kurang lebih di sini ya. Berarti ada titik di sini. Kemudian X min 2, kurang lebih di sini. Itu sama dengan 0, berarti titiknya sini. Kalau kita gambar, akan muncul grafik seperti ini. Kurang lebih. Tapi, jika kita teruskan, maka grafik ini kalau kita nanti teruskan cari berapa X-nya dan berapa nilai Y-nya yang akan muncul, maka akan muncul grafik seperti parabola. Nah, inilah namanya fungsi kuadrat. Fungsi kuadrat yang persamaan dasarnya itu Y sama dengan AX kuadrat ditambah BX ditambah C ini akan membentuk kurva bentuk seperti parabola. Akan membentuk seperti itu. Oke, nah jadi Y sama dengan AX kuadrat tambah BX tambah C ya. Yang mana pada hal ini persamaannya itu adalah X kuadrat ditambah 5X ditambah 6. Kalau kita lihat di persamaan ini, kurva ini itu bersinggungan di sumbu X ada 2 titik. Jadi pada saat Y-nya 0, maka akan ada 2 nilai X. Kalau kita lihat. Artinya, kalau Y-nya ini 0, maka persamaannya kan menjadi seperti ini nih. Nah, untuk agar persamaan ini sama, kalau di sini 0 berarti di sini juga harus 0 dong. Nah, agar persamaan itu sama, itu akan ada nilai 2 titik X. Kalau kita sebut nilai titik S1 dan X2. Kalau kita sebut seperti itu. Kemudian, pada saat X-nya sama dengan 0, berapa nilai Y-nya? Ya, kita tinggal ubah aja. Kita tinggal masukkan nilai X ini sama dengan 0, berarti Y sama dengan 0 kuadrat ditambah 5 kali 0 ditambah 6. Berarti Y-nya sama dengan 6. Berarti ini, titik ini sama dengan 6. Berarti titik 0,6. Kita udah cari juga tadi. Ini kondisinya. Pertanyaannya nanti, berapa nilai di titik ini? Bagaimana? Tentu kita harus tahu 2 titik ini dulu. Seperti itu. Oke. Nah, sekarang kalau kita bisa lihat, kita udah tahu ya ini ada minus 2. Tapi kalau kita tidak pakai cara mencari titik-titik tadi, bagaimana cara kita agar tahu berapa 2 titik ini? Nah, kita balik lagi nih. Ini kondisi Y sama dengan 0. Kita ambil persamaan yang ini ya.
persamaan yang ini, yaitu 0 ya, ini tadi ya, 0. 0 sama dengan x kuadrat ditambah 5x tambah 6. Ini bisa aku ubah menjadi x ditambah 2, x ditambah 3. Coba aja dikalikan, nanti akan hasilnya seperti ini. Nah, ini nanti ada cara tertentu dan mungkin next time akan dijelaskan. Jadi, supaya ini 0, maka ini adalah dua perkalian. Artinya adalah salah satu dari kedua ini harus 0. Misalkan berapapun angka yang dikali 0 akan 0 kan. Berarti kalau seandainya x tambah 2 ini aku anggap 0, maka pasti 0 dikali x tambah 3 hasilnya akan 0. Berarti ini x-nya sama dengan minus 2. Kedua, x tambah 3 sama dengan 0. Kalau ini dianggap 0, maka berapapun akan hasilnya 0. Berarti x-nya sama dengan 3, min 3. Maksudnya gimana? Maksudnya seperti ini. Kalau ini x tambah 2, aku anggap 0, berarti kan nilai x-nya adalah minus 2 ya. Berarti kalau dimasukin persamaan ini, x-nya diganti minus 2 semua. Ini minus 2 ditambah 2 dikali minus 2 ditambah 3. Berarti ini minus 2 ditambah 2, 0, dikali dengan minus 2 ditambah 3 itu 1. 1 dikali 0 tetap 0. Maka di sini 0, di kanan juga 0. Atau kalau aku anggap ini yang sebelah kanan ini 0, yaitu x tambah 3 itu sama dengan 0, maka x-nya ini minus 3. Ya kan? Nilai x-nya minus 3. Kita masukkan lagi ke persamaannya, 0. X-nya itu minus 3 ditambah 2. Maka ini juga minus 3 ditambah 3. Minus 3 ditambah 2 itu minus 1. Minus 3 ditambah 3 itu 0. Maka minus 1 dikali berapapun dengan 0 pasti hasilnya akan 0. Maka di sini 0 sama dengan 0. Jadi terpenuhi. Nah, akhirnya dapat nilai x1-nya itu ya bebas ya, kita mau sebut yang minus 2 atau minus 3. Nah, x2-nya itu minus 3. Jadi ada 2 titik. Nah, kira-kira persamaan kuadrat itu seperti itu. Nanti bolak-balik seperti itu semua. Oke ya. Nah, sekarang kita udah tahu nih, berarti titik ini, titik yang di sini yang bersinggungan dengan sumbu, sorry ini gambarnya kurang bagus, yang bersinggungan dengan sumbu x itu minus 2 sama dengan minus 3. Berarti titik-titik tengah di sini yaitu antara pertengahan antara minus 2 dan minus 3 yaitu minus 2,5 atau minus 5/2. Berapa titik ini? Ya, kita punya persamaan tadi. Y sama dengan x kuadrat ditambah 5x ditambah 6. Nah, titik yang ini, yang terhadap sumbu Y ini berapa? Tentu ini hasilnya minus kan, karena dia udah di bawah dari titik nolnya. Kita masukkan aja nilai yang kita udah punya. Dengan Y-nya tadi, yaitu minus 5/2 kuadrat. Dikali 5, minus 5/2. Ditambah 16. Ya, kurang lebih nanti Y-nya seperti itu ya. Kalau kita mau hitung, yaitu Y sama dengan 25/4 ditambah, dikurang ya, minus 25/2 ditambah 16. Kalau kita samakan semua penyebutnya menjadi 4/4, berarti ini 25, dikali 2 jadi 50, yang ini dikali 4 jadi 64. Berarti 25 dikurang 50 dikurang 64 dikurang 50 itu 14, ditambah 25 39. Berarti ini
nilainya, oh tunggu, ini kayaknya ada yang salah nih. S kuadrat minus 5 per 2, 25 per 4. Soalnya ini hasilnya positif ya, harusnya nilainya negatif. Dengan persamaan yang kita masukkan, minus 5 per 2, minus 25 per 2 ya, tambah 16. Nah ini salah nih, ini bukan 16, ini 6. Jadi 6 dikali 4 itu 24. Berarti 25 ditambah 24 itu 49. Berarti ini minus 1. Berarti titik ini adalah minus seperempat. Nanti kadang-kadang disebut ini berapa nilai eksimetrinya pada persamaan kuadrat ini ya. Eksimetrinya ya nilai tengah dari bentuk parabola ini. Jadi kemampuan kita untuk gambar grafik ini sangat penting banget. Nanti berapa nilai Y simetrinya? Yaitu simetri itu artinya titik-titik tengah. Jadi kurva ini diambil titik tengahnya, itu berapa nilai X, atau titik ekstrim. Berapa nilai Y titik ekstrimnya ya, paling bawah ini, yaitu yang minus seperempat tadi. Ini disebut kadang-kadang juga disebut akar-akar X1 X2 ini. Jadi yang bersinggungan di dua titik itu disebut akar-akar. Inilah persamaan kuadrat itu seperti ini. Intinya kalau persamaan kuadrat itu dia variabelnya pangkat 2. Kemudian nanti kalau digambar akan berbentuk seperti kurva parabola. Oke, terima kasih. Sekian. Sampai jumpa di pelajaran selanjutnya.